kita itu sama-sama wanita. Kalau kamu bilang kita sama-sama mencintai orang yang sama, kamu salah. Karena kamu mencintai orang yang udah punya pasangan. Oke. Walaupun kamu bilang kan belum nikah, masih pacaran. Iya. Dari situ kamu udah salah. Horas Podcast Selaban. Tamu kita malam ini ada Kak Sari ya. Gimana kabar Kak Sari? Baik. Sehat ya? Sehat. Gimana perjalanan ke sini? Agak linglung ya gimana? Enggak. Ya lumayan lah, baru pertama kan. Baru pertama kali. Lihat tempat ini gimana? Pendapat Sari? Unik. Unik ya? Bagus atau unik atau gimana? Unik. Bagus foto-foto kayaknya di sini. Iya, bagus. Baru pertama kali kan ke sini? Belum pernah ke sini sebelumnya. Belum. Gimana tadi udah coba makanannya enak? Enak. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Thank you ya udah datang ke sini. Udah ribet-ribet mungkin kan dari jauh-jauh dari Batu Haji datang ke sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah hari ini aku mau tanya nih. Dunia agak sensitif nih yang mau aku tanya. Dunia mantan gitu kan. Udah berapa kali pacaran? Ada 4 kali lah. Ada 4 kali? Kencang juga ya. Itu lama-lama gak durasinya? Lama. Satu berapa tahun gitu? Yang satu, yang dua tahun. Yang terakhir 1 tahun. Terakhir 1 tahun. Sekarang umur udah berapa? Masih 20-an ya? Masih 20-an. Udah ada planning untuk nikah, married? Belum tahu. Belum tahu. Tapi aktivitas lancar sehari-hari ya? Lancar. Jobnya lancar terus? Lancar. Kalau melihat kuantitas cewek atau cowok di Batam ini, melihatnya lebih banyak mana sih, cewek atau cowok di Batam ini? Lebih banyak cewek. Lebih banyak cewek. Jadi kemungkinan besar cowok yang lebih sering selingkuh atau ceweknya? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya sama aja ya? Enggak, lebih tepatnya itu sih lebih banyak cewek pelakor. Cewek pelakor, wow. Kamu gak pernah jadi pelakor? No lah. Gak pernah? No. Sama sekali gak pernah? No. Jadi tipe yang setia gitu? Yes. Kamu punya cowok misalnya nih, kamu pernah gak udah punya cowok tapi kamu masih deket sama cowok lain gitu? Enggak. Enggak? Tapi kalau kayak sebatas teman ada lah? Teman, no. Masa sekali gak ada punya? Maksudnya tuh kayak cuman rekan kerja aja. Iya, teman biasa aja gitu? Iya, biasa aja. Maksud aku kamu udah punya cowok nih, tapi kamu masih jalan sama cowok lain, misalnya boncengan di motor lain, peluan gitu. Enggak, sekalipun gitu? Enggak. Betul? Iya. Itu jawaban jujur ya? Jujur. Berarti tipe setia juga ya? Iya. Memang satu gitu? Setia. Kalau PDKT-an sebelum jadian lebih dari 1 nggak? Enggak juga, enggak ada. Malah 1 tahun sebelum sama dia itu ya single. Oh gitu. Iya ya. Ngomong-ngomong kita mau minum dulu, mau pesan minum. Boleh. Oh enggak? Aku mau pesan green tea. Bang, pesan green tea ya. Dingin ya, 2 ya. Itu enaknya di sini kalau podcast. Jadi kalau pesan minum langsung datang. Bagus kan tempatnya? Kalau podcast lain mungkin di Batam belum ada kayak gini kan. Jadi pelakor nggak pernah? Nggak pernah. No. Tapi kamu dikhianati pernah? Pernah lah. Diselingkuhi gitu? Pernah? Hampir lah. Hampir semua? Hampir. Oh iya, udah langsung datang kan minuman kita. Ini karena lagi suasana panas jadi minum yang dingin dulu. Itulah enaknya. Mantap bang, enak. Itulah enaknya di Situsnya Kopi. Minumannya enak, makanannya enak. Pokoknya mantap. Bisa podcast, bisa main musik, main gitar. Enak lah di sini. Nah, kembali pertanyaan gue. Kalau misalnya kalau cowok itu udah punya cewek 1 misalnya, terus cowokmu jalan sama cewek lain, gimana hatimu? Ya gimana? Sakit nggak? Lumayan. Tapi mereka nggak pacaran loh gitu. Tapi jalan berdua tak sering lebih dari 1. Jangan kan jalan, chat aja kan kita sakit hati. Sakit hati ya? Iyalah. Oh. Selagi kita setia. Oh setia. Terus yang kejadian atau mantanmu yang terakhir itu putusnya gimana ceritanya? Awalnya si cowok ini buka blokir.
Terus Mantannya, mereka, blokir mantannya. Terus mereka itu chattingan. Pas itu aku dinas malam. Jadi pas aku mau pergi dinas itu aku lihat kok cowok aku online lama gitu. Tapi dia nggak ngechat aku. Lewat online mana nih? Online Facebook, di WA, WhatsApp. Oh, WhatsApp ya. Terus kayak ada feeling gimana gitu kan. Gak Tahu enak aja, gitu ya. tahu aja cewek gimana kan. Iya. Netting gitu. Terus ditanya chattingan sama siapa. Terus dia screenshot nih. Nggak ada, dia nggak ada Nggak chat ada. nih. Oke. Terus pas besoknya balik dinas kan. Iya. Libur nih ceritanya. Libur. Jadi kita pergi ke kafe. Terus pas ngecek HP dia, kok nama mantannya nggak ada gitu. Kita cari nih satu-satu dari foto. Nggak Namanya ada. diganti. Oh, nama diganti. Tahu dari mana diganti? Kan kita cari dari foto. Kok namanya diganti? Foto kontak WA-nya, Iya. foto profilnya ya, Iya, WA-nya. mantannya ini kan. Terus kita lihat, kok namanya ganti gitu kan. Terus coba-coba chat nih kan. Iya. Pertama ngetes, ada masalah apa sama aku kayak gitu. Iya. Terus macem-macem aja gitu kan. Oh, kamu yang chatting, Iya, tapi pakai HP si cowok ini. Nah, ternyata betul mereka chattingan semalam itu. Berarti feelingnya nggak salah. Betul. Oh, jadi bermain di belakangmu ya? Iya. Si cowoknya sih bilang cuman berteman, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi yang aku bikin emosi kenapa dia screenshot, dia nggak ada chattingan. Terus di situ kenapa dia posisinya ganti nama si cewek ini di HP itu gitu. Namanya diganti apa itu? Jadi Anu. Jadi nama cowok bukan? Enggak, dia bikinnya Anu gitu. Anu apa aja? Coba? Anu gitu. Oh. Gitu. Kamu nggak pernah melakukan hal yang sama nggak? Enggak. Kayak gitu? Enggak. Kenapa? Kayaknya nggak penting. Kenapa kamu nggak membalas balik atau selingkuh atau jalan sama pria lain? Enggak. Kenapa gitu? Sama aja dong dengan mereka. Oh, kamu udah dewasa berarti. Tahu itu nggak bagus, itu nggak baik, nggak dilakuin ya. Iya. Kalau misalnya dia ngubungin kamu lagi, minta balikin lagi, kamu masih mau? Untuk saat ini enggak. Enggak. Untuk saat ini ya. Iya. Jadi besok. Karena yang apa gimana ya bilangnya? Aku yang sekarang nih mau nunjukin sama dia gitu. Maksudnya itu kayak aku sukses dulu, terus aku jadi orang berhasil, baru aku bisa temuin mereka. Oh, terus kayak balas. Aku balas dengan kayak kesuksesan aku. Kesuksesan gitu. aja. Oh, nggak mau lagi ya? Nggak mau lagi. Enggak. Kalau misalnya kamu lihat cowok gitu, kamu suka apanya sih yang kamu lihat dari seorang cowok itu? Sehingga kamu suka atau mau jadi ceweknya? Gimana ya? Udah lama, terus sudah kenal sama kedua orang tua. Sifatnya juga perlu dilihat. Iya, dia sabar, baik, penyayang. Tapi belum move on lah berarti dia ya. Gimana? Sama Waktu mantannya? sebelum jadian nggak kamu tanya, kamu masih komunikasi nggak sama mantanmu? Nggak kamu tanya gitu? Enggak, waktu pas mereka putus itu aku nggak tahu karena semua tentang si mantannya ini kan udah nggak ada nih di akun-akun sosial dia nggak ada lagi gitu. Terus tiba-tiba si cewek ini kayak yang komen gitu di konten aku yang dia bilang apa gitu kan di situ. Terus barulah tahu kalau itu mantannya kayak gitu. Gitu. Maksud aku sebelum kalian jadian pernah nggak kamu tanya, kamu masih komunikasi nggak sama mantanmu sebelumnya? Pernah tanya gitu? Enggak. Oh enggak ya? Cuma mungkin dia gimana ya, kayak kangen mungkin kali ya sama masa lalunya atau gimana. Kalau misalnya hal seperti ini ya, kita udah dewasa ya, umur Sari juga udah dewasa. Ketika hal yang seperti ini terjadi di masa pernikahan kamu nanti, gimana itu coba? Kamu udah nikah, udah married, bilanglah 4 bulan, 3 bulan belum punya anak. Terus suamimu masih kontak dengan mantanmu, hatimu sakit pasti ya? Pastilah. Pasti ya. Tapi kamu nggak melakukan hal yang sama ya? Enggak. Tapi Tapi gitu. sebenarnya ini bukan yang kali pertama, ini kali kedua. Dengan orang yang sama? Iya, tahun lalu mereka itu malah udah sempat jadian. Oh gitu? Iya. Terus putus lagi? Ya putus. Oh, pelimpan lah ya? Bisa dibilang gitu. Nggak konsisten dong, misalnya nggak setia ya, satu-satu aja gitu. Kalau putus nggak usah bolak-balik datang Mungkin ke kamu. dia meyakinkan dirinya. Oh. Gitu. Terus dia balik sama aku, mereka putus.
aku di situ kayak ngasih kesempatan, siapa tahu dia kemarin tuh kayak meyakinkan diri dia gitu kan. Siapa tahu dia itu kayak gimana ya, mungkin karena hubungan dia lama, terus masih rasa sayang itu ada gitu kan. Ya udah aku kasih kesempatan aja sama dia, kalau memang dia sayang sama cewek itu ya mereka pasti bertahan gitu kan. Terus nggak lama putus mereka, balik ke aku. Tapi tahun waktu ini putus, waktu balik dia yang duluan ngubungi dirimu ya? Iya. Mereka semua ngechat aku. Oh gitu. Termasuk si cewek itu gitu. Oh iya. Karena si cowok itu ngakunya sama mantannya itu dia udah balik ke aku, padahal belum gitu. Oh. Di situ posisinya aku punya pacar, nah satu suku gitu. Satu suku gitu ya. Siap. Satu suku. Tapi si mantan ini gangguin hubungan aku sama cowok aku yang sekarang. Di situ aku sempat kayak bertanya, kenapa sih sesama cewek gitu suka ganggu kehidupan orang? Betul. Gini kayak, kan aku udah bahagia nih sama pasangan aku. Dia kan bang kayak gimana ya? Kayak dia ngechat cowok aku yang kemarin itu. Oh, jadi cowok ke cowok gitu? Si cewek ini ganggu lagi gitu, padahal dia udah ngambil kan nih pacar aku kemarin, udah pacaran mereka, terus dia ganggu lagi sama cowok yang sekarang itu. Terus putus lah kami kan, putus dah. Tapi ternyata dia mungkin karena sifatnya nggak bagus gitu, jadinya mereka putus juga sama yang mantanku ini. Tapi si mantanku ini kayak ngerasa aku lebih baik, dia balik lagi ke aku. Dia minta balikan ya? Ya, dia minta balikan. Ya udah kami pacaran lah kan sampai Enif kemarin setahun. Enif setahun, nggak tahu tiba-tiba kenapa ini di bulan Maret, Februari. Ya, di bulan Maret mereka komunikasi lagi. Jadi udah sah putus ini? Untuk saat ini udah. Udah ada sepakat putus lah gitu. Sampai di sinilah gitu ya. Kata-kata putusnya kayak mana sih? Kayak si cowok sih kayak nutupin sih sebenarnya, dia lebih bilang kayak dia mau introspeksi diri dulu. Alasannya sih gitu putusnya kami. Dia nggak nyalahin mantannya. Betul. Dan nggak nyalahin aku juga. Cuman dia lebih kayak mau introspeksi diri katanya. Iya, tapi itu ya belum tentu juga itu jawaban klasik atau jawaban yang sebenarnya. Introspeksi diri, terus tiba-tiba mantan dia atau dirimu lah gitu 2 hari lagi udah kondangan gitu kan, jadi nggak ada lagi guna kata-kata introspeksi itu ya kan. Aku sering kayak gitu kejadiannya, aku sendiri dulu, kita break dulu gini-gini, 3 hari lagi udah nikah tuh mantanku. Iya, dia bilangnya kita break dulu ya gini-gini. Aku kalau udah bahas dunia mantan, aku paling suka kali sebenarnya, aku tuh grebek itu sampai habis. Iya, serius. Nah sebenarnya kalau aku ngasih saran ya sama Sari, kamu jadi cewek harus tegas gitu. Misalnya jangan pelin-pelan, jangan tarik-tarik ulur. Kalau putus ya putus. Kalau aku gitu sih. Cuman aku bukan intervensi dirimu untuk mengikuti yang aku lakukan. Kalau putus hari ini ya udah putus aja. Dan mantanku itu aku bilang, stop, jangan hubungi aku dalam bentuk apapun kecuali jumpa tiba-tiba di luar sana. Mungkin jumpa di mall, di angkot, say hello. Tapi kalau balik nostalgia aku nggak mau lagi gitu. Dan semua media sosial, WA nomor itu hapus. Pokoknya bersih sebersih-bersihnya. Itu kalau aku gitu. Jadi untungnya itu apa? Kalau aku punya cewek baru, PDKT baru, dia tidak terganggu lagi dengan namanya dunia mantan. Seharusnya. Iya, harusnya gitu kan. Dan itu akan terbawa-bawa sampai ke pernikahan nanti gitu. Masa kita udah nikah nih, happy-happynya lagi bulan madu ya, misalnya ya honeymoon. Tiba-tiba mantannya istriku nelpon video call, kan gak enak kan? Iya. Enak gak kayak gitu? Enggak enak kan, makanya sebelum kita jadian sama cewek atau sama cowok, diri Anda atau pasangan itu pastikan dulu udah betul nggak, udah bersih nggak, udah clear nggak semua tentang dunia mantan gitu. Walaupun di bibir dibilang aku nggak ada hubungan apa-apa, itu bullshit. Aku nggak percaya lagi. Betul kan? Betul. Tapi sekarang udah move on ya? Move on sih sepertinya belum. Belum ya. Jadi move on harus butuh waktu nggak lama? Butuh. Atau supaya cepat move on, kamu butuh sosok pria yang baru? Bukan. Enggak. Itu enggak sebuah jawaban bagimu ya? Kalau ada cowok baru yang lebih oke, lebih tajir, lebih keren gitu? No lah. Enggak? No. Oh gitu ya? Soalnya aku bukan tipe yang kayak gitu. Iya ya? Jadi kamu butuh waktu sendiri dulu? Aku cuma butuh bestie. Bestie cewek? Bestie Yalah. cewek, oh bestie cewek. Bestie cewek. Kalau kamu lihat kayak gitu, apakah memang cewek yang merebut
atau mantan dari mantanmu itu lah ya kan, itu bisa disebut pelakor atau gimana? Ya, Pelakor. karena dia tuh sadar ngelakuinnya. Tapi kalau pelakor kan apa tuh, perempuan perebut laki orang gitu ya kan, bukan? Iya. Kalian kan bukan jadi suami istri belum? Ya maksudnya kayak merusak lah gitu ya. Tapi memang banyak sih orang bilang itu udah definisi masuk ke pelakor si cewek itu ya. Karena gimana ya? Karena di HP itu juga aku ada sih bukti-buktinya itu semua. Kalau misalkan dia membela diri, aku bisa spill semuanya. Oh gitu ya. Iya dong. Tapi kamu nggak butuh untuk pembuktian ya, nggak usah lah ya. Nggak usah. Capek mungkin ya. Di situ si cewek bilang kok, apa sih yang buat kamu bertahan sama dia? Si cewek bertanya seperti itu. Iya. Terus dia ngerasa si cowok ini nggak bahagia sama aku. Dia bilang kamu bisa bohongi semua orang tapi nggak dengan Tuhan. Gitu. Oh. Dia seperti paling tahu segalanya. Terus nanti sebaliknya juga, nanti mantanmu itu ngomong ke dirimu, aku lebih bahagia loh gitu banding dirimu. Nanti ke sana juga ke cewek satu lagi, aku nggak bahagia sama dia, iya kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi kan kayak gitu. Sama-sama bilang nggak bahagia, jadi dia pilih yang mana sih sebenarnya? Nggak dapat dua-duanya berarti? Enggak, dia nggak mau balik sama mantannya. Oh nggak balik. Cuman ya kayak gitu. Secara fisik nih, physically lebih cantik dirimu atau si cewek itu? Jelas cantik aku lah. Au. Udah lihat memang, udah jumpa sama Udah cewek ya itu? Allah. Udah lihat? Udah. Pernah cakap langsung gitu? Face Pernah to face? bertengkar pun. Oh iya? Pernah dia numbu aku pakai HP. Karena cowok itu? Ya, dia tanya, jadi ceritanya tuh di depan kafe dia nanya sama cowok ini bela siapa, milih siapa, milih dia atau aku. Terus si cowok milih aku, terus dia nggak terima. Oh gitu. Jadi kami di situ berantem di depan, si cewek ini kayak bilang-bilang lon gitu. Jadi aku nggak terima, terus aku samperin gitu kan. Emang aku di situ nggak ada main tangan dan nggak ada apa. Aku cuma bilang gini sama dia, maksud kau apa ngomong gitu kan. Terus ya dia ngegas gitu kan, kayak apa gitu, jadinya dia main tangan. Oh, kalau si cowok pernah main tangan samamu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu nggak pernah main tangan sama cowokmu juga? Enggak. Tapi biasanya kalau ini persepsi dulu. Kalau cowok di Batam itu, cowok-cowok di Batam itu banyak ceweknya atau banyak selingkuhannya gitulah. Itu betul nggak menurutmu? Pernah lihat contoh kasusnya nggak? Enggak sih. Enggak. Kan di luar sana lah gitu. Cowok di Batam bisa hidup loh hanya nggak kerja, motor fiction atau Megapo atau Ninja, tapi ceweknya banyak lebih dari satu. Tapi kerjanya ngantar-ngantar cewek-cewek dia itu gitu. Misalnya satu di daerah Muka Kuning, satu daerah Batu Ampar kerja gitu. Pernah lihat gitu? Nggak ada sih temanku aku kayak pun gitu. belum pernah loh. Belum pernah. Iya. Dan aku pun nggak kayak gitu juga gitu. Aku salut loh sama kalau ada ya cowok di Batam ini ya kan. Kita podcastnya di Batam ini guys. Kalau ada cowok di Batam ini punya cewek lebih dari satu, terus dia mewah katanya, punya iPhone, Honda CBR lah, fiction lah segala macam, tapi kerjanya nggak ada, bisa hidup katanya. Tapi dari cewek-cewek dia nih, mungkin anak karyawan-karyawan PT yang segala macam lah gitu. Pernah lihat gitu nggak kasusnya? Enggak. Kamu pernah dibuat kayak gitu sebagai korban salah satunya? Enggak juga. Enggak. Jadi kalau lihat cowok di Batam ini kamu harus lebih teliti ya? Iya. Lebih detail gitu ya? Oh iya. Hal yang paling menyakitkan kalau di dunia mantan-mantan ini lah kayak mana sih? Yang pernah kamu alami? Yang paling sedih gitu, paling menyakitkan itu momennya kayak mana itu? Ya kayak gitu. Kayak mana, diselingkuhin? Kayak gitu aja? Bukan, maksudnya yang kayak bersembunyi di balik kata-kata kayak kebaikan gitu. Kebaikan kayak mana? Iya. Maksudnya cewek atau si pelakornya? Misalkan si cowoknya ini kan kayak niat baik gitu. Dia pengen si cewek ini jadi orang baik. Jadi mereka itu berteman, gak ada masalah. Padahal dia tuh ngorbanin hubungannya gitu. Berarti dia tuh secara gak langsung pengen orang lain bahagia, jadi orang baik. Padahal ceweknya tuh disakitin gitu. Berarti secara gak langsung si cowok ini tuh kayak bersembunyi di balik kebaikan gitu. Tapi pada saat itu si cowoknya udah punya cewek gitu sebelumnya? Udah. Oh gitu.
udah punya cewek nih, terus berusaha mendekati dirimu dengan segala hal kebaikan lah gitu ya. Iya. Oh, dan dia memang baik atau pura-pura baik nih menurutmu? Gak tahu. Nggak tahu. Tapi selama ini definisinya masih baik. Baik. Baik, apa yang baik? Suka ngasih uang, suka ngantar Enggak jemput, sih. Lebih kayak selalu ada aja. selalu ada aja. Memang cewek kayak gitu ya. Kalau pas selalu ada suka ya. Bukan, maksudnya kayak gimana ya? Gimana? Misalkan waktu itu kan aku sering sakit juga kan. Iya. Maksudnya kayak rawat inap apa gitu. Dia tuh ya ada gitu. Oh, dijagain, dibantu gitu ya. Sekarang ada cowok yang lagi dekat? Enggak lah, Nggak ada? orang masih baru juga kan. Masa nggak ada? Teman-teman cowok di Batam nggak ada ya? Banyak, cuman Banyak. kayak Yang tanda petik lah dekat untuk Nggak. mendekati gitu? Enggak, dan enggak niat juga. nggak niat. Tapi kamu bilang nggak niat, tapi di satu sisi kamu pengen marry juga. Iya, Nggak. tapi untuk saat ini Oh enggak, mau sukses aja dulu. sukses aja dulu. Nikahnya nanti? Yes. Ada target untuk usia berapa baru nikah? Intinya 1 tahun ini dulu 1 tahun ini. untuk itu. Nggak sampai 30 baru nikah nggak ya? Enggak lah. Terlalu tua ya? Enggak. Enggak. Kalau misalnya ada aku tanya juga nih. Kebanyakan cewek, khususnya cewek-cewek Indonesia ya. Kalau mereka kenal cowok di awal pertama kali, kenapa kalian kaum cewek ini sering kali nanya umur? Itu masalahnya apa sih? Iya. Di belakang itu apa sih sebenarnya yang kalian sembunyikan? Dirimu lah, jujur dulu, dari sisi dirimu lah dulu. Hanya membandingkan aja Dengan- jaraknya berapa gitu. Terus Ya nggak masalah. gak jadi masalah. Dan ketika umur si cowok di bawah umurmu, gimana? Nggak apa-apa. Cowok aku yang terakhir kan gitu. Gak jadi masalah. Enggak. Misalnya untuk jadi pacar atau jadi calon suami gak jadi masalah. Nggak masalah. Kalau di atas umurmu, Nggak apa-apa. gak apa-apa juga. Memang hanya untuk membandingkan dengan umur ya. Kalau cewek nanya umur cowok itu, misalnya kenal dia. Kalau aku iya. Tapi berapa kali cewekku tanya kan, dia nggak mau jujur seperti jawaban yang kamu bilang loh. Nggak ada, nggak apa-apa, pengen tahu, gitu-gitu aja loh. Iya, hanya Aku membanding. curiga gitu kan. Apa sih motivasi kalian? Hal apa di belakang layar? Cewek itu suka kali nanya umur di awal kan. Sedangkan kami cowok nyaris nggak pernah nanya itu. Dalam peti untuk mendekati ya, untuk PDKT-an gitu. Umur kamu berapa? Tahun berapa? Sini KTP. Ada loh yang kayak gitu. Ih, sejauh itu loh. Makanya aku tanya, apakah ada motivasi lain selain itu gitu lah. Enggak. Nggak ada. Yakin nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Punya mantan di kampung nggak dia? Ngomong-ngomong di mana kampungnya? Siapa? Sari di mana? Pekanbaru. Di mana ya Pekanbaru? Di dekat bandara. Dekat bandara. Warga Pekanbaru yang kenal sama Sari ya. Lihat wajahnya, dia di Batam nih. Jadi semoga sukses lah ya kan di Batam ya. Jadi terakhir pulang ke kampung? 3 tahun yang lalu. Udah lama ya? Oh, betah juga di Batam ya. Netap kan. Betah. Yang buat betah di Batam apa sih? Kerjaan lah. Apa Kerjaan, cuannya lebih banyak ya? Yes. Banding di sana nggak sebesar Batam ya? Nggak. Enggak. Kalau nyari cowok di Batam banyak atau sedikit? Udahlah, nggak usah cari cowok di Batam. Kenapa? Gak beres. Berarti kena ke aku juga dong. Tapi nggak semua kan, nggak Nggak semua, semua. nggak semua. Terus nanti dari si cowoknya kayak aku lah, dari sisi cowok aku bilang cewek di Batam juga nggak ada yang beres. Pasti pembelaan juga kan dirimu kan, sama aja sih gitu. Apa sih pembelajaran yang bisa kamu ambil dari 4 ya mantanmu ya? 4 kali ya, udah 4 kali pacaran. Pelajaran apa sih yang bisa kamu petik dari sana? Yang membangun atau yang buat kamu lebih dewasa gitu? Gimana ya? Kayak lebih menjadikan motivasi, pengalaman. Kayak ingin jadi sukses, kayak gitu. Ingin jadi sukses, itu aja. Yes. Jadi kamu sekarang mindsetnya nih, sukses dulu baru nyari laki-laki gitu. Yes. Sekarang belum sukses. Gimana ya? Kalau untuk kerjaan udah netap, udah
permanen. Udah permanen di Udah. situ. Oke, belum nggak kontrak lagi ya? Enggak. Udah nggak pusing lah soal kerjaan. Oh iya, oke. Itu aman. udah bisa lah satu pencapaian. Hanya belum terlalu gimana ya? Belum terlalu sukses lah. Belum terlalu. Aku mau tanya nih. Aku tanya ya, definisi sukses, pengertian sukses menurut Sari apa sih? Coba kasih tahu, sepenggal kalimat lah. Menurut Sari, Ya. itu bisa banggain orang tua. Bukan cuma orang tua tapi semua keluarga kita. Iya. Kayak dia tuh bangga. Iya, apa yang dibanggain gitu? Bangga kalau kita ini keluarganya gitu. Karena kesuksesan kita. Sukses, punya segalanya. Oh, gitu. punya segalanya. Sesimpel itu aja? Iya. Oh, gitu ya. Kalau aku ada sih, udah aku petik beberapa statement ya kalau aku ditanya. Coba tanya balik ke aku. Ya, kamu yang nanya, pengertian sukses menurut Bang Samuel apa sih gitu? Pengertian sukses menurut Bang Samuel apa? Oke, gini. Sukses menurut aku bebas jalan-jalan kemana aja, bebas liburan kemana aja, bebas melakukan aktivitas mana aja, bebas waktu gitu. Nggak terikat, nggak masuk kantor, tapi duitku banyak. Itulah kebebasannya, freedom of financial sama freedom of time. Jadi kalau misalnya kita masih kerja sama orang gitu kan di perusahaan, di PT dan segala macam, bangun pagi, fingerprint gitu kan, ngabsen, itu belum sukses menurut aku. Jadi sukses itu aku bebas ngapain aja aktivitasku gitu, terserah aku mau kemana liburan, tapi duitku aku ada gitu, banyak gitu. Itulah sukses. Mau beli ini ada, aku butuh beli baju ada, nggak ngutang-ngutang, itulah yang sukses menurut aku. Itu ya, bebas waktu dan bebas secara finansial. Itulah kalau aku. Tapi sampai saat ini aku belum sampai ke tahap itu. Iya. Masih progres. Sari juga sama kan? Iya. Masih kayak gitu ya? Iya. Kalau misalnya aku masih digaji orang, di bawah pimpinan orang lain, itu belum sukses menurut aku. Iya. Kalau bisa harus aku yang gaji orang gitu. Harus aku yang gaji orang. Nah, itu yang sukses menurut aku. Kalau aku digaji orang lain, belum sukses. Itu aku ya, aku bebas liburan ke Bali besok, 2 bulan lagi ke Singapura gitu, 3 bulan lagi aku jalan-jalan ke Lombok gitu. Tapi duit atau aset jalan terus ada, income jalan terus ada. Itu enak gak kayak gitu? Enak kan? Gitu. Tapi kalau di Batam, kalau kamu lihat lah di Batam, ada memang bayangan atau udah bisa kamu prediksi kayaknya aku sukses nih di Batam. Sukses dong. Sukses ya. Kalau manajemen keuanganmu bagus ya? Ngatur keuangannya lumayan oke ya? Udah bisa lah. Udah bisa. Jurusan apa sih waktu sekolah, kuliah ya? Jurusan IPA. Hah? IPA aja. IPA? Oh, bukan IPS? Enggak. Oh, IPA? Iya. Oh, tapi yang di Lubuk Baja kamu admin kamu bilang tadi? Iya. Kok bisa admin ya? Iya. Biasanya harus IPS gitu kan, atau akuntansi gitu kan? Atau yang jurusan? Karena dulu aku tuh mantan suster, mantan biara. Oh gitu. Jadi yang pemilik rumah sakit ini tuh masih sama dengan aku gitu. Oh gitu. Jadi orang susternya minta langsung. Gitu. Oh, jadi kayak ada orang dalam juga lah yang saling kenal gitu ya, udah tahu ya. Tapi di IPA bermain angka loh, matematika gitu kan. Dulu SMA di mana ya? Di Pekanbaru. Pekanbaru juga. SMA Tribakti. Kecil sampai besar di sana. Ya. Oh. Setelah Hanya berapa tahun baru ke sini? 3 tahun di Medan. Oh, 3 sempat di tahun, Medan. ya. Di mana di Medan? Di Deli Tua. Oh, Deli Tua. Oh, ya tahu. Berapa lama di Medan? 3 atau hampir 4 tahun. 3 tahun atau 4 tahun. Siap itu ke sini atau balik dulu ke Pekanbaru dulu? Pekanbaru tuh kayak translate aja. Oh. Transit. Ya transit terus baru ke Batam lagi ya. Oh gitu. Pernah juga rupanya di Medan. Aku juga pernah di Medan. Lumayan lama juga sih. Tapi kita nggak jumpa di Medan dulu. Aku dulu di dekat Bundaran Sip, dekat Petisa. Tahu kan Bundaran Sip, air mancur itu kan. Nah, aku tinggalnya dekat situ. Kalau tahu Hotel ASEAN dulu, aku dekat Bundaran Sip yang ada Hotel ASEAN, dekat situ lah. Kalau di Litua jauh lah dari situ. Iya. Jauh kan, lagi macet kan.
Ada rencana mau pindah dari Batam enggak? Enggak, Masih di sini. Ngekos ya di sini. ngekos. Ngekos. Di daerah mana tuh? Nah, Lubuk Baja. Oh, Lubuk Baja. Oh, dekat ke tempat kerja juga ya? Iya. Kalau soal mantan ini sebenarnya aku masih terngiang-ngiang sih. Kenapa? Kalau dibilang move on, bisa di bibir dibilang move on ya. Di bibir bilang move on ya kan. Tapi di hati pikiran, jujur lah, kamu jawab jujur. Masih ada nggak terlintas terbayang wajah atau sosok cowok itu? Pasti ada ya. Ya. Pasti ada ya. Nggak mungkin langsung blank, lupa, nggak kenal sama sekali. Nggak mungkin dong ya kan. Nggak mungkin ya kan. Aku udah move on kali gitu. Nggak mungkin juga ya. Oh. Kalau misalnya cowok lain, ada nggak kayak gini kejadiannya ya? Mantanmu udah putus nih sama mantanmu. Terus kamu dekat sama cowok baru, ada cowok lain. Mantanmu ini kenal juga sama cowok baru. Oh. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Pernah gitu? Pernah. Itu kejadiannya lucu atau gimana sih ya kayak gitu? Iya. Kalau mereka temenan jadinya. Oh, Tapi nggak tahu kita awalnya. awalnya tahu. Sempat jadian gitu? Jadian. Jadian. Terus udah saling tahu lah kalian bertiga gitu kan. Endingnya gimana tuh? Endingnya kayak si cowok itu ngerasa kayak Gak enak gitu? Iya. Gak enakan gitu ya? Kayak kok jadi sama temanku gitu. Oh gitu ya? Oh. Aku mau ngasih ini juga nih. Aku tanya pendapatmu ya. Aku punya cewek. Contoh ini contoh kasus ya, aku punya cewek. Udah lama pacaran lah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau setahun gitu. Tapi cewekku ini di belakangku ketemuan sama mantannya. Mereka jalan berdua. So, what do you feel? Berarti si ceweknya nggak baik. Hah? Si ceweknya nggak baik. Si ceweknya nggak baik. Misalnya kamu posisikan dirimu adalah aku ya. Aku punya cewek. Jangan ceweknya sebagai dirimu bukan. Kamu bayangkan kamu adalah aku, Samuel. Aku punya cewek, udah pacaran setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Di belakangku, dia jalan atau ketemuan sama mantannya. Gitu. Tanpa izin sama aku, tanpa ngasih tahu gitu. Dan itu ketahuannya belakang-belakangan. Menurutmu gimana? Iya, tetap aja. Si cewek itu yang Salah. atau si cowoknya? Sama aja. Sama aja berdua itu ya? Bangsat. Bangsat juga ya. Iya. Terus gini lagi kasusnya. Kamu ngobrolin mantan ini suka Tapi kali. bisa jadi si cowoknya kan nggak tahu kalau si ceweknya ini udah punya pacar. Lain cerita kalau dia tahu gitu. Iya betul. Bisa aja si cewek ini bohong. Aku jomblo kok sekarang. Bisa Iya. jadi kan. Karena mantannya tuh, jomblo, ketemuan yuk. Iya kan. Nah gitu. Iya. Jadi contoh, aku posisikan dirimu sebagai cewek. Oke, sebagai cewek. Kamu cewek yang baik, bukan antagonis. Kamu protagonisnya, cewek yang baiknya di sebuah film. Kamu punya cowok. Dan kalian bentar lagi married. Mungkin berapa bulan lagi, sebulan, 2 bulan lagi, oke? Ingat ya ceritanya, sebentar lagi kalian mau married. Terus cowokmu pergi ke kota lain atau jalan-jalan atau ada tugas dinas dari kantor, bla 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 dan sebagainya lah gitu. Pergi sendiri atau sama keluarganya, sejenis itu. Terus cowokmu itu pergi ke sebuah kota itu, ketemuan sama mantannya. Coba. Dan mantannya itu udah kontek-kontean jauh-jauh hari gitu. Dan mantannya itu udah tahu loh kalian udah mau married sebentar lagi. Tapi karena mungkin bujuk rayu, tipu muslihat dan segala macam, mereka ketemuan di kota yang jalan-jalan itu loh, cowokmu itu. Udah calon suami lah, bentar lagi mau married. Apa opini Anda? Kalau hanya sekedar ketemu kayak berteman nggak apa-apa. Ya kamu tahu nggak mereka hanya sekedar bertemu? Kamu kan nggak di TKP loh, kamu nggak di lapangan loh. Iya. Iya kan? Kalau dilapor, kami biasa aja, duduk-duduk aja, bisa dipercaya. Itu di luar kota loh, itu nggak jauh dari jangkauan dirimu gitu. Kamu sebagai ceweknya yang kalian yang mau nikah bentar lagi, terus ketemuan sama mantannya gitu. Jangan diterusin lah.
Iya. Pernah mengalami kayak gitu? Enggak sih. Cuma sampai waktu pacaran aja kayaknya. Oh gitu ya. Dan si cewek ini nih, ceritanya si cewek ini, aku udah cerita ini bukan fiktif, ini realita. Dia kena stimulus atau kena apa ya, kata-kata romantis dari si cowok ini karena dibilang dia makin cantik. Biasa kan kalau udah putus, udah putus lama, udah makin ganteng ya sekarang, udah makin cantik. Pernah kayak gitu ya? Seringnya kita dengarkan, semenjak putus dari aku makin cantik ya gitu. Nah itu, cewek itu kayak gitu kejadiannya. Kalau kamu di posisi si cewek yang mau nikah sama cowokmu, pasti sakit hati lah ya. Pastilah. Sakit hati kan. Tapi kalau dirimu sebagai si cewek mantan yang ngajak ketemuan itu kayak mana? Gak kebayang. Gak kebayang kan. Jadi yang aku ceritain kayak gitu, itu orang-orang yang pernah di masa laluku juga. Gitu. Kalau misalnya ditanya, kamu sakit hati nggak kalau misalnya risih nggak ditanya kapan nikah gitu? Risih. Nggak, biasa aja. Biasa aja sih. Nggak sakit hati gitu ya? Enggak. Pernah post di medsos tentang status-status untuk dunia pernikahan gitu, nyenggol-nyenggol ke arah dunia pernikahan? Misalnya galau kan, kapan adik dilamar misalnya gitu? Enggak. Ya nggak pernah ya? Enggak pernah. Karena masih muda ya? Enggak juga sih. Seharusnya orang udah punya anak kayaknya. Umur segini ya? Iya. Belum sampai 30 kan? Enggak lah. Tapi masih belum jantungan ya, masih umur segini? Masih aman ya? Idealnya kamu menurutnya nikah usia berapa? 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Kalau melenceng dari situ nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Percaya nggak dengan kalimat akan indah pada waktunya? Percaya. Masalah jodoh gitu. Percaya. Percaya. Oke, kamu mengiyakan indah pada waktunya. Kamu suka dengan kalimat itu? Suka. Kamu setuju dengan kalimat itu? Setuju. Oke, kamu adopsi kalimat itu ke dalam dirimu ya. Kamu suka dengan kalimatnya gitulah. Kamu pegang kalimat itu. Indah pada waktunya. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Kan itu yang sering dibilang warga plus 62 kan? Oke. Ketika indah pada waktunya, Anda dapat jodoh di atas usia 30 tahun, Anda masih bersyukur? Bersyukur. 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 Walaupun itu menurutmu tidak waktu yang indah. Kan menurut kamu tadi idealnya mungkin setahun lagi, mungkin di usia sebelum 30. Tapi ketika Tuhan berkata atau Tuhan ngasih jodoh sama dirimu di atas umur, di atas 30-an. Apakah kalimat itu masih kamu imani? Masih kamu, ya thank you God? Masih? Yakin? Yakin. Oh, jangan-jangan bukan berarti harus sesuai seleramu datang gitu kan. Enggak. Kamu pengennya usia di angka 20 sekian, jodohnya datang, thank you God gitu. Tapi ketika Tuhan ngasih jodoh samamu di atas 30-an, kamu masih mengiyakan kalimat indah pada waktunya itu ya? Masih ya? Masih. Oh, ada juga ya cewek kayak gitu. Tapi beberapa cewekku tanya kayak gitu, tahu responnya apa? Ya janganlah sampai 30-an. Berarti kamu nggak adopsi dong kalimat itu. Nggak setuju dong. Iya kan? Kalau indah pada waktunya kamu nggak iman itu dong kalau kayak gitu. Kamu nggak terima dong pemberian Tuhan dia di angka 30-an umurnya kan? Iya kan? Kalau balik lagi nih ke mantan itu. Apa sih yang harus kamu ubah dari sistem, dari pola pacaran kamu ke depannya? Gimana? Supaya tidak terjebak lagi di lubang yang sama, di kesalahan yang sama. Jangan cari tahu yang nggak perlu dicari tahu. Apanya? Jangan cari tahu yang nggak perlu dicari tahu. Oh gitu? Iya. Oh, misalnya mantanmu punya mantan nggak usah dicari tahu gitu ya? Iya. Maksudnya kayak entah apapun yang terjadi di handphonenya atau dia ngelakuin apapun di luar, ya udah nggak usah. Wow, bahaya tuh. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak kalau dia bermain selingkuh gimana? Kamu nggak tahu dong? Ya udah biar aja, Tuhan itu pasti bakal nunjukin. Oh, setelah udah tunjukin tinggalin? Gitu? Iya. Oh, oke. Oke, setuju juga sih, setuju. Ada nggak nasihat atau motivasi buat ladies di sana yang seperti yang kamu alami ini? Coba kasih masukan gitu. Khusus cewek di luar sana. Sebenarnya ini buat mantannya cowok gue ya. Iya.
kita itu sama-sama wanita. Kalau kamu bilang kita sama-sama mencintai orang yang sama, kamu salah. Iya. Karena kamu mencintai orang yang udah punya pasangan. Oke. Walaupun kamu bilang kan belum nikah, masih pacaran. Iya. Dari situ kamu udah salah. Kalau kamu memaksakan yang apa yang kamu inginkan, Tuhan itu adil kok. Kalau memang dia jodoh kamu, dia pasti bakal kembali ke kamu. Tapi jangan lakuin itu ke orang lain lagi ya. Oke. Yang buat untuk si cowoknya ada masukan atau nasihat gitu? Teruntuk mantan, Ya, nggak usah sebut nama ya kan? setialah. Kalau memang kamu punya pendirian, kalau kamu sayang sama pacar kamu, perjuangin. Tapi kalau kamu memang masih sayang sama mantan kamu, ya udah balikan. Jangan pernah main-mainkan suatu hubungan. Jangan bermain sekali dua gitu ya? Iya. Oh, satu ya satu gitu. Oke. Jadi ke depannya adalah pembelajaran yang dapat dari situ ya. Sari bisa tarik kesimpulan, oh kayak gini gitu ya. Tapi nggak semua cowok sih kayak gitu, yakinlah. Iya kan? Dan juga nggak semua cewek juga seperti yang kamu kasih nasihat tadi. Ada juga kok cewek yang setia, yang betul-betul ya masih dewasa lah pemikirannya gitu. Kalau pengalamanku yang aku bilang itu ya, mantan-mantan gue ya. Ini buat kalian mantan-mantanku yang nonton podcast ini, saya nggak tahu ada yang udah sebagian nikah, ada yang belum gitu. Jadi semua yang ku alami kayak gini. Ini jadi buka kartu ya kan buat cerita. Aku dapat pacaran entah mungkin sebulan atau tahun gitu. Tapi masih dia teleponan, video call, kirim foto sama mantannya. Coba lah bayangin. Dan aku nggak mau melakukan hal yang sama. Tidak. Karena sebelum aku jadian dengan seorang cewek, udah aku bereskan dulu diriku. Aku kayak gitu, bagus kan? Kayak gitu kan bagus ya. Ketika datang cewek baru supaya tidak terganggu dengan dunia mantan, makanya aku kelarkan. Karena ada orang, pasti ada orang, dan memang ada. Kalau cewek nggak suka lihat cowoknya masih komunikasi dengan cewek-cewek masa lalunya. Sebaliknya, aku cowok nih, aku nggak suka lihat cewekku masih kontak dengan masa-masa lalunya. Gitu loh. Coba kelar, kalau punya cewek satu setia dengan cewek mau gitu, iya kan? Ya kan, jangan pasang dua dong. Aku sekarang nggak percaya lagi dengan bibir loh. Sering kan kamu dengar kayak gitu? Cowok-cowok manis-manis ya kata-katanya. Banget ya. Jadi waktu digombal manis sekali ya. Dia nggak gombal sih. Nggak gombal sih. Tapi kayak ada kasih stimulus enak gitu. Pendekatan yang romantis atau gimana? Yes. Iya. Suka yang cowok yang romantis. Cuek sih. Cuek. Dia cuek sih. Oh cuek. Oh. Jadi kamu suka yang romantis atau yang cueknya? Yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa aja ya. Oke. Bisa pantun nggak? Udah berapa tahun di Batam ini? Udah 3 tahun ya? Udah. Bisa pantun. Biasanya kan orang Kepri kan orang Melayu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Waktu belajar di SD, SMP, SMA kan Nggak belajar ada. pantun juga bahasa Nggak ada Indonesia. yang ingat lagi. Nggak ingat lagi? Sedikit pun nggak? Nggak ya? Oke. Oke, thank you Kak Sari udah datang di podcastku. Ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Horas Podcast Silaban.